Halo, selamat datang di paparan kita kali ini. Coba kita tarik nafas sejenak, ya. Mari menepis sebentar dari hiruk-pikuk rutinitas yang serba cepat ini untuk merenungkan sebuah kearifan purba. Sesuatu yang sebenarnya sudah ada jauh sebelum kita manusia mengenal peradaban modern. Tahu tidak? Alam semesta ini, dalam diamnya, ternyata menyimpan rahasia yang paling agung tentang apa itu kepemimpinan, tatanan, dan hakikat kehidupan itu sendiri. Nah, hari ini, kita bakal menyelami sebuah filosofi hidup yang sungguh luar biasa. Bukan dari buku teks yang rumit, tapi justru dari tanah tempat kita berpijak. Mari kita mulai. Sekarang, coba Anda bayangkan sebuah pertanyaan yang sangat mendasar ini. Bagaimana mungkin jutaan pekerja yang, mohon maaf, bahkan tidak memiliki penglihatan sama sekali, mampu membangun sebuah menara pencakar langit yang begitu megah dan presisi? Dan yang bikin merinding, itu semua dilakukan sama sekali tanpa arahan dari seorang arsitek. Coba renungkan sejenak, di mana letak kecerdasan mereka? Bagaimana mereka bisa menciptakan sebuah keteraturan yang begitu indah dari sebuah kekacauan? Percaya deh, jawabannya nanti akan benar-benar mengubah cara pandang kita terhadap organisasi dan tentunya kehidupan kita sendiri. Misteri mahakarya tanpa arsitek, menyingkap keajaiban di balik struktur alam. 7 hingga 9 meter, kedengarannya mungkin biasa aja buat ukuran manusia. Tapi, ini adalah tinggi rata-rata menara yang dibangun oleh koloni rayap. Coba kita ubah perspektifnya. Bagi seekor rayap yang ukurannya cuma beberapa milimeter, menara setinggi ini ibaratnya kita, manusia, sedang membangun gedung pencakar langit setinggi belasan kilometer yang menembus awan. Bayangkan skalanya. Dan menara ini bukan sekedar tumpukan tanah loh. Strukturnya punya sistem ventilasi yang sangat rumit untuk menjaga suhu di dalam tetap stabil. Dan bagian yang paling gila dari ini semua, nggak ada satupun arsitek, nggak ada cetak biru, apalagi mandor yang teriak-teriak ngasih instruksi ke jutaan rayap pekerja itu. Benar-benar berjalan tanpa komando. Stigmergi. Jejak yang menggerakkan. Mekanisme biologi di balik harmoni. Jadi, apa rahasia di balik keajaiban alam tadi? Semuanya bermuara pada satu kata yang punya makna filosofis sangat dalam. Stigmergi. Konsep ini pertama kali diperkenalkan di tahun 1959 oleh ahli entomologi dari Prancis, namanya Pierre-Paul Grasse. Secara akademis, stigmergi ini didefinisikan sebagai mekanisme koordinasi tidak langsung. Para agen kehidupan ini saling berkoordinasi lewat jejak yang mereka tinggalkan di lingkungannya. Jadi ini bukan sekedar teori biologi biasa ya. Ini seperti sebuah orkestrasi kehidupan di mana setiap individu bergerak dalam harmoni sempurna. Bukan karena mereka dipaksa, tapi murni karena mereka merespons jejak dari sesamanya. Biar lebih kebayang, semuanya itu dimulai dari satu langkah yang sangat sederhana. Seekor rayap meletakkan segumpal lumpur yang sudah dibasahi oleh feromon, semacam zat kimia alami dari tubuhnya. Nah, jejak ini memang nggak kasat mata buat kita, tapi efeknya luar biasa kuat. Ketika ada pekerja lain yang lewat, mereka akan mencium aroma feromon itu, dan secara naluriah, mereka langsung terdorong untuk menaruh lumpurnya di titik yang persis sama. Inilah yang kita sebut sebagai umpan balik positif. Semakin banyak tumpukan lumpur, semakin kuat aroma feromonnya, dan makin banyak pekerja yang akan membantu. Pekerjaan yang awalnya kelihatannya acak dan tanpa arah, perlahan-lahan berevolusi menjadi pilar-pilar kokoh dan lengkungan arsitektur yang simetris. Poin yang sangat krusial di sini adalah kemandirian murni. Dalam ekosistem rayap ini, sama sekali nggak ada pekerja yang cuma dia menunggu titah dari sang ratu. Sang ratu itu sama sekali nggak memimpin pembangunan loh. Setiap individu punya kebebasan dan tanggung jawab mutlak. Mereka tahu persis apa yang harus dilakukan cuma dengan membaca kondisi lingkungan yang ditinggalkan oleh rekan mereka sebelumnya. Bahkan kalau tiba-tiba ada bagian menara yang rusak, rayap pertama yang menemukan kerusakan itu bakal langsung memperbaikinya detik itu juga. Lingkungan itu sendirilah yang menjadi kompas dan peta jalan bagi tindakan mereka. Membangun ekosistem bukan memerintah, menerapkan stigmergi dalam kehidupan dan organisasi. Sekarang, coba kita bawa narasi ini ke dunia kita, ke organisasi manusia. Di manajemen tradisional, kita sering banget terjebak pada apa yang disebut ilusi kontrol. Sistem yang terlalu tersentralisasi justru memaksa semua orang untuk menunggu perintah. Ujung-ujungnya, terjadi penumpukan informasi, proses jadi lambat, dan organisasi rentan banget macet. Sebaliknya, kepemimpinan berbasis stigmergi ini fokus pada desentralisasi. Kita memangkas habis friksi dari mikromanajemen yang melelahkan. Seorang pemimpin yang bijak itu sadar betul, tugas utamanya bukan ngasih instruksi di setiap detail kecil, tapi justru menyingkirkan hambatan komunikasi. Tujuannya, supaya organisasi menjadi sangat lincah, mengalir, dan responsif terhadap perubahan apapun. Memang di dunia manusia kita nggak meninggalkan jejak zat kimia, tapi kita punya feromon versi kita sendiri. Apa itu? Standar operasional prosedur yang jelas dan budaya kerja yang sehat. Itulah feromon integritas kita. Kalau seorang pemimpin berhasil membangun ekosistem yang bernapaskan integritas dan keadilan, percaya deh,
Orang-orang di dalamnya nggak perlu lagi diawasi dengan ketat, apalagi dicurigai. Lingkungan kerja itu sendiri yang akan memandu mereka untuk menyelaraskan diri dan bekerja dengan benar secara otomatis. Persis selayaknya harmoni alam semesta tadi. Kekuatan filosofis sebuah keteladanan, memimpin melalui jejak tindakan nyata. Ada sebuah kutipan abadi yang sangat indah dari filsuf kuno Tiongkok, Lao Tzu. Beliau mengatakan, seorang pemimpin adalah yang terbaik ketika orang-orang nyaris tidak menyadari keberadaannya. Ketika pekerjaannya usai dan tujuannya tercapai, orang-orang akan berkata, kamilah yang melakukannya sendiri. Wah, ini dalam sekali. Ini adalah manifestasi tertinggi dari prinsip Wu Wei atau tindakan melalui ketiadaan tindakan. Pemimpin sejati itu nggak pernah memaksakan kehendak. Ia membentuk lingkungan dan menabur benih keteladanan dengan begitu halus dan sempurna, sehingga kesuksesannya seolah tumbuh secara organik dari dalam diri para pengikutnya sendiri. Kita harus selalu ingat, kata-kata itu gampang banget menguap di udara, tapi tindakan nyata akan meninggalkan jejak yang abadi. Kedisiplinan Anda setiap hari, transparansi yang Anda tunjukkan di tempat kerja, kejujuran Anda dalam memegang janji, semua itu bertindak layaknya feromon yang sangat kuat tadi. Secara otomatis, tindakan itu akan memandu tim dan orang-orang terdekat Anda untuk mengikuti pola yang sama. Filosofi Stigmergi mengajarkan kita satu kebenaran mutlak. Anda nggak akan pernah bisa mengubah orang lain lewat paksaan kata-kata. Nggak akan bisa. Anda hanya bisa mengubah lingkungan melalui tindakan konkret yang bermakna. Kebijaksanaan, langkah-langkah kecil, akumulasi dari konsistensi. Sebagaimana jutaan butir lumpur yang akhirnya sukses membentuk mahakarya menara, filsuf Yunani Aristoteles juga pernah menyatakan hal serupa. Ia bilang, kita adalah apa yang kita kerjakan berulang-ulang. Maka dari itu, keunggulan bukanlah sebuah tindakan yang kebetulan, melainkan sebuah kebiasaan. Kebesaran sejati yang bertahan lama dalam hidup ini nggak pernah lahir dari satu loncatan magis dalam semalam. Ia adalah hasil dari pengulangan tanpa henti, sebuah praktek yang sangat disiplin. Tetes demi tetes, hari demi hari. Oleh karena itu, mulai sekarang jangan lagi merasa terintimidasi atau lumpuh ketika Anda menghadapi tujuan hidup yang sangat monumental, entah itu membangun karya besar, mendidik keluarga, atau mengubah tatanan masyarakat. Jangan terus-terusan melihat ke puncak gunung kalau itu cuma bikin Anda takut melangkah. Tugas Anda hari ini cuma satu, letakkan satu lumpur hikmah, lakukan satu tindakan kebaikan, buatlah satu keputusan yang benar hari ini. Udah, fokus aja ke situ. Tanpa Anda sadari, seiring berjalannya waktu, Anda sebenarnya sedang membangun menara kebijaksanaan Anda sendiri yang kelak akan menjulang tinggi di akhir kehidupan. Refleksi dan jejak Anda, apa yang Anda tinggalkan hari ini? Pada hakikatnya, tugas kita di dunia ini bukanlah sekedar memerintah atau berkuasa sana-sini, melainkan membangun ekosistem di mana setiap jiwa di sekitar kita merasa terpanggil untuk memberikan versi terbaik dari diri mereka. Jadi, izinkan saya bertanya kepada nurani Anda saat ini juga. Jejak feromon seperti apa yang sedang Anda tinggalkan di dunia Anda hari ini, di rumah Anda, di tempat kerja Anda, di tengah pergaulan Anda? Apakah Anda sudah meninggalkan jejak semangat, integritas, dan cinta kasih? Ataukah tanpa sadar Anda justru sedang meninggalkan jejak keraguan, keputusasaan, dan egoisme? Ingat, pilihan itu sepenuhnya berada di tangan Anda, dan jejak itu mulai terbentuk dari setiap langkah yang Anda ambil detik ini juga. Jika Anda merasa mendapatkan pencerahan dan nilai filosofis dari paparan ini, mari bergabung bersama kami dalam perjalanan kebijaksanaan selanjutnya. Silakan langsung subscribe ke channel ini, Ruang Dosen, dan pastikan Anda mengaktifkan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi bila ada paparan pembelajaran kehidupan yang terbaru. Jangan lupa klik like dan pastikan juga Anda men-share penjelasan ini kepada keluarga, rekan, atau siapa saja di luar sana yang mungkin sangat membutuhkannya hari ini. Mari kita bersama-sama menebarkan jejak kebaikan, menyebarkan ilmu pengetahuan dan hikmah ini ke lebih banyak orang. Sebagai penutup, renungkanlah hal ini sesaat setelah Anda mematikan layar Anda. Jika seandainya esok hari Anda tiada, apakah jejak yang Anda tinggalkan hari ini sudah cukup kokoh untuk menuntun mereka yang Anda tinggalkan? Terima kasih sudah mendengarkan, dan sampai jumpa di ruang kebijaksanaan kita berikutnya.